Selamat malam Jimatres-Jimatres semua. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Bulan Suro bagaikan sebuah gerbang yang menuntun kita pada persimpangan jalan antara masa lampau dan masa depan. Bulan yang syarat makna ini bukan hanya menjadi penanda pergantian tahun dalam kalender Jawa, tetapi juga momen untuk menyelami diri dalam refleksi dan introspeksi. Di balik kesakralannya, Bulan Suro diliputi oleh berbagai ramalan dan prediksi tentang peristiwa besar yang akan terjadi. 7 pralambang atau pertanda menjadi sorotan utama, bagaikan jendela yang membuka tabir misteri alam semesta. Yang pertama, pralambang Owai Kahanan Bulan Suro mengisyaratkan perubahan besar yang akan mewarnai berbagai aspek kehidupan, iklim yang tidak menentu, pola pikir modern, gaya hidup baru, dan regulasi yang terus berkembang menjadi cerminan dunia yang terus bertransformasi. Bagi mereka yang peka dan adaptif, perubahan ini membuka peluang baru. Inovasi dan teknologi akan menggeser pekerjaan lama, menuntut individu untuk terus belajar dan beradaptasi. Kegigihan dan kelincahan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di era baru ini. Yang kedua, pertelone tipon-tipon Bulan Suro bagaikan tiupan angin yang menyingkap tirai penipuan. Skandal besar, mulai dari politik hingga agama, akan terbongkar tanpa ampun. Kejujuran dan transparansi menjadi landasan moral yang tak terelakkan. Yang ketiga, pralambang padangi dalan sisih tengen, petengi dalan sisih kiwa, melukiskan 2 jalan yang berlawanan. Jalan terang di kanan melambangkan keselamatan bagi mereka yang memiliki keyakinan agama dan spiritualitas yang kokoh. Di sisi lain, jalan gelap ke kiri menandakan kesesatan bagi mereka yang tersesat dan menyesatkan. Kemudian, pohon kembang mawar pitung iketan pori menghadirkan pesona bunga mawar tanpa duri. Simbol ini memancarkan pesan kasih sayang dan cinta. Mereka yang memancarkan kebaikan dan kasih sayang akan mendapatkan perlindungan dan keberuntungan dalam hidup. Dilanjut, pralambang Maiso Larung Bulan Suro menggambarkan tradisi melempar kepala kerbau. Simbol ini mengisyaratkan kebangkitan sumber daya manusia, terutama dalam hal kecerdasan, daya pikir, dan emosi. Kesulitan hidup menjadi pendorong untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan alam semesta dan Tuhan. Yang keenam, pralambang Banyu Gedi Bulan Suro mengantarkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir besar atau tsunami. Naiknya air laut akibat gempa bumi menjadi ancaman yang patut diwaspadai. Kemudian pralambang Geni Gede menjadi pertanda akan terjadinya kebakaran besar atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Kesadaran dan kewaspadaan menjadi kunci untuk menghadapi potensi bencana ini. Bulan Suro bukan hanya tentang prediksi dan ramalan, tetapi juga tentang refleksi diri dan menata masa depan. Konon, ada beberapa ritual dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang telah mengakar kuat. Di antaranya adalah tirakatan, siraman, sadranan, dan
lakukan kegiatan sosial. Sementara penetapan 1 Suro sebagai awal tahun baru Jawa telah dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Pada tahun 1633 Masehi atau 1553 tahun Jawa, Sultan Agung mengadakan pesta besar sebagai selamatan. Dalam perayaan itu Sultan Agung menetapkan tahun Jawa atau tahun baru Saka untuk berlaku di wilayah Mataram. Ia juga menetapkan 1 Suro sebagai tanda awal tahun baru Jawa. Keputusan ini diambil oleh Sultan Agung setelah memadukan berbagai kalender, termasuk kalender Hijriah, kalender Jawa, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit pengaruh dari penanggalan Julian. Sultan Agung kemudian menerbitkan dekrit yang mengatur pergantian penanggalan Saka berdasarkan putaran matahari dengan kalender Komariah yang berdasarkan putaran bulan. Keputusan ini menjadi awal perubahan setiap angka tahun Jawa yang berkesinambungan dengan tahun Saka. Sementara itu, Sunan Giri II juga melakukan penyesuaian antara sistem kalender Hijriah dan sistem kalender Jawa pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa untuk memperkenalkan kalender Islam kepada masyarakat Jawa. Pada saat yang sama Sultan Agung mendorong rakyatnya untuk bersatu melawan penjajahan Belanda di Batavia. Semua lapisan masyarakat termasuk santri dan abangan bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Untuk mengawasi pemerintahannya, Sultan Agung menyelenggarakan laporan pemerintahan yang dilakukan setiap hari Jumat Legi. Kegiatan ini juga melibatkan pengajian dan ziarah kubur ke makam Ngampel dan Giri. Inilah yang menjadi awal kesakralan malam 1 Suro dalam budaya Jawa. Memang beberapa larangan pada bulan Suro itu berlaku, diantaranya dilarang menikah pada malam 1 Suro karena dipercaya dapat membawa kesialan bagi kedua pengantin dan orang yang hadir dalam acara pernikahan itu. Kedua, dilarang berbisik atau membicarakan hal-hal yang tidak penting maupun memanjatkan doa buruk. Yang ketiga, dilarang membangun rumah. Ini akan menyebabkan penyakit dan rezeki yang kurang lancar. Yang keempat, tidak boleh keluar rumah pada malam 1 Suro karena diyakini bahwa jin dan makhluk halus lainnya berkeliaran pada waktu itu. Kemudian dilarang pindah rumah dan tidak boleh menggelar acara atau hajatan. Itu adalah mitos sejarah dan larangan malam 1 Suro. Bulan Suro, penanda tahun baru Islam dalam kalender Jawa, tak lepas juga dari berbagai tradisi dan mitos yang mengiringinya. Salah satu yang menarik perhatian adalah kepercayaan seputar weton tulang wangi. Weton ini dipercaya memiliki keistimewaan dan sensitivitas tinggi terhadap hal gaib, sehingga mereka yang memiliki weton ini dikaitkan dengan berbagai mitos dan pantangan di bulan Suro. Weton tulang wangi memiliki aura yang disukai makhluk gaib. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti energi spiritual, weton tulang wangi adalah memiliki energi spiritual yang kuat sehingga menarik perhatian makhluk gaib. Serta kemampuan mereka untuk merasakan dunia gaib membuat mereka lebih mudah terhubung dengan makhluk astral. Weton tulang wangi dipercaya memiliki keseimbangan antara energi positif dan negatif yang menarik bagi makhluk gaib.
Dan orang yang memiliki weton tulang wangi dipercaya memiliki aura yang kuat dan memikat, sehingga mereka dianggap memiliki daya tarik mistis. Memang juga pada saat bulan Suro atau malam 1 Suro juga kerap dilakukan pembersihan pusaka. Para arwah leluhur yang mendiami pusaka-pusaka akan ikut serta dalam tradisi ini, sehingga menyebabkan weton tulang wangi mengalami sakit-sakitan. Sakit-sakitan yang dialami menjelang malam 1 Suro terjadi lantaran ada benturan energi besar yang hanya bisa dirasakan dan berdampak ke seseorang dengan weton tulang wangi. Biasanya sakit-sakitan yang dialami weton tulang wangi berakhir ketika tradisi pembersihan pusaka selesai. Pemilik weton tulang wangi dipercaya memiliki aura atau daya tarik positif, sehingga sering mendapat simpati dan dukungan dari orang lain. Ada beberapa ciri orang-orang yang memiliki weton tulang wangi, sehingga orang-orang yang memiliki sensitivitas spiritual atau weton tertentu mungkin merasakan efek negatif seperti sakit-sakitan. Selain itu, kepercayaan tradisional juga mungkin mengaitkan hal ini dengan perlunya menjaga diri dan melakukan ritual tertentu untuk melindungi diri dari pengaruh buruk pada malam 1 Suro. Salah satunya beberapa orang melakukan tirakat atau puasa dan menghindari aktivitas tertentu untuk menjaga keseimbangan energinya. Untuk menghindari pertemuan dengan makhluk halus disarankan tetap berada di dalam rumah dan melaksanakan serangkaian ritual khusus. Memang ada beberapa pantangan bagi Anda yang punya weton tulang wangi, yaitu menikah, keluar rumah saat malam 1 Suro, dan dihimbau tidak berbicara kotor. Kemudian juga dihimbau juga Anda tidak menggigit bibir pada malam 1 Suro. Ini adalah melambangkan kesedihan dan kesusahan. Karena malam 1 Suro sebaiknya hindari menggigit bibir untuk mencegah terjadinya hal-hal yang memunculkan kesedihan dan kesusahan. Yang kelima, pindah rumah atau renovasi orang Jawa. Pemilik weton tulang wangi diyakini sebagai sosok yang memiliki badan harum dan disukai oleh makhluk gaib. Weton tulang wangi atau yang dikenal juga dengan sebutan balung kuning adalah bawaan lahir yang didapat dari warisan dari leluhur. Weton tulang wangi adalah titisan dari keturunan orang-orang sakti yang memiliki keistimewaan khusus. Inilah weton tulang wangi. Senin Kliwon, Senin Wage, Senin Pahing, Selasa Legi, Rabu Pahing, Rabu Kliwon, Kamis Wage, Sabtu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pon, dan Minggu Kliwon. Itulah 11 weton tulang wangi. Meski begitu, perlu diingat tidak semua orang yang saya sebutkan tadi adalah otomatis memiliki tulang wangi. Hal ini sangat individual dan mungkin berbeda-beda pada tiap orang. Semoga bermanfaat. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1446 Hijriah dan selamat Tahun Baru Jawa 1 Suro 1958 Saka. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.